Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel yang akan selalu menyajikan update dan analisis tajam seputar dunia sepak bola. Drama, ketegangan, dan keajaiban sepak bola kembali tersaji di panggung terbesar, Piala Dunia 2026. Timnas Brasil baru saja melewati sebuah ujian maha berat di babak 32 besar saat berhadapan dengan salah satu wakil terbaik Asia, Timnas Jepang. Laga ini tidak hanya menjadi pembuktian mentalitas juara skuad Seleção, tetapi juga menjadi panggung pertunjukan kejeniusan taktik dari seorang Don Carlo Ancelotti. Brasil berhasil meraih kemenangan yang sangat krusial dan berhak menyegel tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengandaskan perlawanan sengit Samurai Biru dengan skor tipis 2-1. Namun, kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Tim Samba sempat dibuat terdiam ketika Jepang berhasil mencuri gol dan unggul 1-0 di babak pertama. Kedisiplinan pertahanan Jepang dan serangan balik mereka yang cepat benar-benar membuat Brasil frustrasi. Namun, disinilah letak magi seorang pelatih berkelas dunia. Memasuki pertengahan babak kedua, Carlo Ancelotti melakukan pergantian pemain yang mengubah jalan cerita. Memasukkan Gabriel Martinelli di menit ke-66 terbukti menjadi keputusan paling brilian. Brasil sukses melakukan comeback dramatis, dan puncaknya terjadi di masa injury time, tepatnya pada menit ke-95, ketika Martinelli mencetak gol kemenangan yang membuat seluruh pendukung Brasil bergemuruh. Tentu saja, kebangkitan luar biasa ini tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim. Namun, di antara deretan bintang Seleção yang berlaga di atas lapangan, ada beberapa nama yang tampil sangat menonjol dan menjadi nyawa kebangkitan tim. Selain sang pahlawan Gabriel Martinelli, terdapat pilar-pilar lain yang tampil begitu on fire dan menjadi kunci kemenangan taktis Ancelotti. Siapa sajakah mereka? Mari kita bedah tuntas dalam ulasan eksklusif Raftel Sport berikut ini. Di urutan kelima, kita memiliki sang winger lincah yang selalu menjadi teror bagi pertahanan lawan, Vinicius Junior. Bermain penuh selama 90 menit waktu normal, Vini Junior mungkin tidak mencatatkan namanya di papan skor dalam laga ini, tetapi perannya di atas lapangan benar-benar tidak tergantikan. Dengan rating nilai versi iScore yang menyentuh angka 7.6, Vini membuktikan bahwa kontribusi seorang penyerang tidak melulu soal gol. Sepanjang pertandingan, Vini menjadi target utama penjagaan ketat para pemain belakang Jepang. Ia berulang kali harus berhadapan dengan 2 atau bahkan 3 pemain lawan sekaligus. Namun, justru inilah yang diinginkan oleh skema Carlo Ancelotti. Dengan Vini yang terus-menerus menarik perhatian bek lawan, ruang kosong mulai terbuka di area tengah dan half space. Kemampuan dribbling eksplosifnya memaksa lini pertahanan Jepang harus turun sangat dalam, sehingga Brasil bisa mendominasi penguasaan bola hingga sepertiga akhir lapangan. Ia mencatatkan persentase dribble sukses yang sangat tinggi dan berulang kali mengirimkan umpan silang berbahaya ke kotak penalti. Agresivitas Vini dari sisi kiri adalah fondasi awal yang membuat pertahanan Jepang perlahan-lahan runtuh dari segi stamina maupun konsentrasi. Bergeser ke urutan keempat, ada mesin penggerak di lini tengah Brasil, Bruno Guimaraes. Bermain selama 98 menit, termasuk tambahan waktu, Bruno tampil layaknya seorang jenderal lapangan tengah yang tak kenal lelah. Mendapatkan rating iScore 7.7, kontribusi terbesar Bruno dalam laga ini adalah kemampuannya dalam menjaga keseimbangan transisi, baik saat Brasil sedang menyerang maupun ketika harus menahan serangan balik cepat dari Jepang. Ketika Brasil tertinggal 0-1, Bruno adalah orang pertama yang menaikkan intensitas pressing. Ia mendistribusikan bola dengan visi yang luar biasa, memutus rantai serangan lawan dengan tackle-tackle bersihnya, dan menjadi penyambung aliran bola dari lini belakang ke depan. Puncak penampilan impresifnya tentu saja adalah keberhasilannya mencetak 1 assist krusial yang mengawali momentum kebangkitan Brasil. Umpan membelah pertahanannya menunjukkan kecerdasan spasial yang luar biasa, menemukan celah di antara rapatnya barisan pertahanan Samurai Biru. Bruno adalah definisi sejati dari gelandang box-to-box modern. Ia hadir di setiap jengkal lapangan saat tim sangat membutuhkannya. Di posisi ketiga, kita menyoroti batu karang di lini pertahanan Brasil, Gabriel Magalhaes. Bermain full-time sepanjang pertandingan, bek tengah andalan ini tidak hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga sangat krusial dalam skema penyerangan. Mendapatkan rating 7.8 dari iScore,
Gabriel sukses menunjukkan mengapa ia menjadi pilihan utama Ancelotti di jantung pertahanan. Menghadapi penyerang-penyerang Jepang yang memiliki kecepatan dan kelincahan, Magalhaes tampil sangat tenang. Ia memenangi hampir seluruh duel udara dan mencatatkan intersep-intersep penting yang menggagalkan peluang emas Jepang di babak kedua. Namun, hal yang paling mengejutkan sekaligus brilian dari penampilan Magalhaes adalah sumbangan satu asisnya dalam laga ini. Di era sepak bola modern, kemampuan seorang bek tengah untuk melakukan build-up play atau turut serta dalam skema set piece sangatlah vital. Kejelian Magalhaes dalam melepaskan umpan jauh yang akurat atau memenangi pantulan bola di kotak penalti lawan menjadi salah satu kunci pembuka kebuntuan Brasil. Ketahanan mentalnya untuk tetap fokus meski tertinggal lebih dulu patut diacungi jempol. Ini dia sang pahlawan yang mengubah segalanya. Di urutan kedua, ada Gabriel Martinelli dengan rating AI skor 8.2. Cerita pertandingan ini mungkin akan sangat berbeda jika Carlo Ancelotti tidak memasukkan Martinelli pada menit ke-66. Keputusan taktis Ancelotti ini membuktikan betapa ia sangat memahami kedalaman skuadnya. Saat itu, pertahanan Jepang mulai terlihat kelelahan, dan Ancelotti membutuhkan pemain dengan kecepatan lari langsung, direct, dan ketajaman di depan gawang. Martinelli masuk lapangan dengan membawa energi yang meledak-ledak. Sejak sentuhan pertamanya, ia langsung memberikan ancaman nyata. Pergerakannya yang menusuk ke jantung pertahanan membuat bek Jepang kelabakan. Klimaks dari penampilan heroiknya terjadi pada menit ke-95. Di detik-detik terakhir ketika harapan seakan mulai menipis dan laga sepertinya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Martinelli muncul sebagai game changer. Memanfaatkan kemelut dan ruang sempit di dalam kotak penalti, ia melepaskan tembakan mematikan yang merobek gawang Jepang, mengunci kemenangan 2-1 untuk Seleção. Gol dramatis ini bukan hanya soal insting pembunuh, tetapi juga soal determinasi dan mental baja. Martinelli membuktikan bahwa ia adalah senjata rahasia paling mematikan yang dimiliki Ancelotti di turnamen ini. Dan di urutan pertama sebagai pemain paling on fire dan paling krusial dalam laga ini adalah sang kapten tanpa ban, Casemiro. Bermain selama 93 menit, Casemiro menunjukkan mengapa pengalaman dan kematangan adalah faktor terpenting dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Mendapatkan rating tertinggi 8.2 dari AI Score, sejajar dengan Martinelli namun dengan dampak struktural yang lebih masif, Casemiro adalah pondasi utama kebangkitan Brasil. Ketika Brasil tertinggal dan situasi di lapangan mulai dipenuhi kepanikan, Casemiro adalah sosok yang menjaga kepala rekan-rekannya tetap dingin. Ia mengatur ritme, memperlambat tempo saat Jepang mendesak, dan mempercepat aliran bola saat melihat celah. Namun, kontribusi terbesarnya tentu saja adalah gol penyama kedudukan yang ia cetak. Gol dari Casemiro adalah titik balik, turning point, yang menghancurkan mental bertahan Jepang. Melalui sebuah skema serangan yang tertata, ia merangsek naik dari lini kedua, sebuah insting yang selalu ia tunjukkan di momen-momen genting, dan mengeksekusi peluang dengan ketenangan seorang striker elit. Selain mencetak 1 gol, statistik bertahannya sangat tidak masuk akal. Ia memenangi banyak duel lini tengah, merebut kembali penguasaan bola, ball recovery, dan secara konstan merusak skema serangan balik Jepang. Tanpa gol penyeimbang dan stabilitas yang diberikan Casemiro, panggung untuk keajaiban gol Martinelli di menit akhir tidak akan pernah tercipta. Pertandingan antara Brasil melawan Jepang ini akan selalu dikenang sebagai salah satu laga paling epik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kecerdasan Carlo Ancelotti dalam membaca situasi, keberaniannya mengubah strategi, serta mentalitas pantang menyerah dari Casemiro, Martinelli, dan kawan-kawan, membuktikan bahwa Brasil datang ke turnamen ini bukan sekadar untuk meramaikan, melainkan untuk membawa pulang trofi ke tanah Amerika Selatan. Kemenangan dramatis 2-1 ini jelas menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi skuad Seleção jelang berlaga di babak 16 besar. Namun, Ancelotti tentu sadar bahwa ada banyak evaluasi yang harus dilakukan, terutama untuk mencegah lawan mencuri gol lebih dulu di pertandingan-pertandingan krusial berikutnya. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel Sport? Apakah taktik Ancelotti ini sudah cukup meyakinkan untuk membawa Brasil melaju hingga ke final? Dan dari kelima pemain tadi, siapakah yang menurut kalian penampilannya paling mengejutkan? Silakan tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Ya, mari kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like,
Share video ini ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita seru, analisis tajam, dan kabar terbaru dari dunia olahraga, hanya di Raftel Sport Story. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Salam olahraga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.